Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat buat teman-teman dimanapun berada, ya, di Jogja ataupun di kampung halaman masing-masing. Oke, teman-teman, saya coba untuk melanjutkan bahasan tentang pelatihan psikologis ya, training and development ya. Jadi pelatihan itu kan menjadi salah satu prospek karir yang bisa dipilih teman-teman di lulusan psikologi, apalagi di psikologi profesi, ya karena ini menjadi menjadi prospek yang cukup cerah ya, karena yang namanya pelatihan, belajar, pembelajaran itu terus dilakukan oleh individu ya. Kalau kita belajar tentang organisasi, di mana organisasi terus tumbuh berkembang ya, perkembangan perkembangan globalisasi ya menuntut perusahaan harus terus berkompetisi kan, menuntut perusahaan harus bisa bersaing dengan yang lainnya sehingga tidak ketinggalan zaman dan tidak kehilangan konsumen. Maka dari itu juga dibutuhkan yang namanya pelatihan dan pengembangan bagi karyawan untuk bisa menyesuaikan arah tujuan dari sebuah organisasi. Jadi besok kalau teman-teman kerja di sebuah perusahaan, apalagi perusahaan yang memang sedang berkembang, itu ya harus siap lari cepat ya. Karena mau tidak mau kita sebagai seorang karyawan, kita sebagai seorang individu harus mampu menyesuaikan dengan arah dan ritme tujuan perusahaan. Maka kadang beberapa perusahaan itu merekrut tenaga-tenaga muda ya. Jadi di tempat kerja saya dulu misalnya di retail itu sebagian besar di bawah usia 30 teman-teman. Kalau di rata usia-usia karyawannya ya, karena memang perusahaan membutuhkan tenaga-tenaga muda yang harus bisa berlari, berpikir cepat, inisiatif, ya sehingga nanti harapannya dengan performa kerja yang dimiliki oleh para karyawan tersebut, perusahaan dapat mencapai target sesuai dengan yang diinginkan. Maka dari itu teman-teman sangat penting kiranya besok kalau Anda mau kerja di sebuah perusahaan, Anda lihat dulu ya, ini tujuan dan targetnya perusahaan seperti apa. Kemudian pola kerjanya seperti apa, sehingga teman-teman tidak terlalu kaget ketika masuk di perusahaan tersebut. Kalau tiba-tiba Anda masuk sebagai karyawan, diajak lari cepat misalnya, ya harus siap. Karena ya seperti itu ritmenya. Makanya teman-teman juga perlu meriset, ya, mempelajari dulu setiap perusahaan yang mau Anda lamar besok ya. Seperti itu. Oke, hari ini kita akan coba mempelajari tentang TNA, tentang Training Need Analysis ya. Ini menjadi salah satu hal yang penting saya kira, menjadi hal yang sangat penting dalam 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 proses kegiatan pelatihan, dan ini yang perlu dipahami sama teman-teman ya, bahwa pelatihan yang efektif itu adalah pelatihan yang dilakukan sesuai dengan TNA yang dilakukan. Artinya gini, ya kita baru bisa membuat konsep pelatihannya kalau sudah dilakukan TNA, Training Need Analysis, analisis kebutuhan pelatihan. Kalau misalnya gini, ada permintaan besok nih ya, kalau Anda kerja di konsultan, kerja di biro psikologi, ada permintaan, Mas, Mbak, saya butuh pelatihan komunikasi interpersonal buat karyawan saya nih. Nah, Anda juga perlu melakukan TNA dulu dong, ya. Artinya Anda sebagai seorang psikolog nantinya jangan serta-merta langsung menerima tawaran tersebut. Takutnya nggak efektif. Karena efektivitas training ya dilihat dari hasil TNA-nya seperti apa. Makanya teman-teman, ya Anda melakukan TNA dulu, di riset ya, asesmen dulu di awalnya, dipelajari dulu ini kultur perusahaannya kayak gimana misalnya, kemudian targetnya kayak gimana, tujuan perusahaan kayak gimana. Kalau sudah tahu arah targetnya, arah tujuannya, Anda baru melakukan TNA lebih mendalam ya. Nanti kita bicarakan setelah ini ya. Oke, TNA, Training Need Analysis ya. Ini artinya proses pengumpulan dan analisis data
dalam rangka mengidentifikasi bidang-bidang dan faktor-faktor apa saja yang ada dalam komunitas atau organisasi yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Jadi cakupannya pelatihan itu bisa semuanya, ya, satu organisasi, semua karyawan, atau bagian-bagian tertentu di suatu perusahaan. Karena sekali lagi memang kalau kita bicara tentang sebuah struktur organisasi, kita bicara per bagian-bagian di perusahaan, masing-masing bagian kan punya target beda-beda. Ya, masing-masing bagian punya job desk-nya juga berbeda-beda, punya targetnya berbeda-beda, tapi ada satu tujuan yang dicapai, ada satu value, ada satu nilai, ada satu visi yang dicapai oleh masing-masing bagian, dan itu harus diseragamkan, teman-teman. Maka dari itu teman-teman juga perlu melihat, ya, nanti ini buat yang di PKPP ya, bagi yang nanti akan praktek kerja psikologi, teman-teman perlu melihat dulu arah perusahaannya kayak gimana, tuntutannya perusahaan seperti apa, mungkin dari profitnya, mungkin dari tujuan-tujuan yang lain di luar profit misalnya. Nah, baru kemudian dianalisis lebih mendalam ke bagian-bagian tertentunya, mana yang paling penting, ya, mana yang dirasa paling bermasalah di situ. Nah, oke, mengapa harus TNA? Nah, ini kemarin saya pernah menyampaikan ya bahwa prospek kerja di bidang pelatihan itu ada 2 jalur, teman-teman. Jadi teman-teman bisa kerja sebagai seorang independen, istilahnya trainer profesional ya. Anda bikin lembaga sendiri, Anda bikin konsultan sendiri, terus nanti dari kemampuan yang Anda miliki sebagai seorang trainer, ditawarkanlah ke beberapa perusahaan. Jadi Anda independen, menjadi seorang konsultan training. Atau yang kedua, Anda kerja di bagian HRD, di unit training officer. Jadi ada beberapa perusahaan yang khusus ada divisi atau unit bagian training officer, training and development. Gunanya apa? Ya gunanya bertugas untuk mengembangkan karyawan. Jadi biasanya kalau bagian-bagian training officer seperti ini, itu perusahaan-perusahaan yang besar ya, jumlah karyawannya besar, terus perusahaannya sudah TBK, biasanya sudah gede, ya, dan memang concern pada training dan development. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi, perusahaan swasta apalagi itu kan harus lari cepat ya, harus mengikuti perkembangan zaman, harus inovasi, harus kreatif ya, menciptakan produk baru misalnya, kemudian menciptakan strategi marketing yang baru, standar pelayanan ditingkatkan dan sebagainya. Nah, otomatis dari sisi SDM-nya kan juga harus meningkat. Ini tugasnya Anda kalau kerja di training officer nanti, Anda memantau ya visi misi perusahaan seperti apa. Dan biasanya nanti ada pelatihan berkala ya. Makanya besok kalau Anda kerja di training officer di perusahaan, Anda akan lebih banyak berkutat dengan TNA sama ngajar. Ya, TNA hasilnya seperti apa, ngasih pelatihan, dievaluasi, nanti dikaitkan dengan laporan kinerja dan sebagainya. Ya, seperti itu terus. Jadi seperti pengajar. Dan memang kalau di beberapa perusahaan yang besar, ada berapa settingan ruangan, itu kayak ruang kelas, teman-teman. Ya, jadi ada waktu-waktu tertentu, si karyawan nanti ada pelatihannya. Ya, dan konsepnya atau jenis pelatihannya itu menyesuaikan dari tujuan perusahaan ya. Kalau kita dari psikologi ya kita lebih ke soft skill-nya nanti. Nanti kalau untuk yang trainer yang lain ya tergantung nanti apanya, mekaniknya misalnya, tergantung perusahaannya ya. Mungkin belajar komputer, belajar gizi misalnya kalau di pabrik makanan misalnya, belajar QC, accounting, finance, nah tergantung nanti ya. Oke, tujuan TNA yang pertama memastikan bahwa peserta pelatihan adalah orang-orang yang tepat ya, benar ya. Jadi kenapa kalau butuh TNA ya kita biar efektif aja. Artinya yang nanti ikut pelatihan itu memang orang-orang yang benar-benar butuh pelatihan. Jangan sampai orang yang nggak butuh pelatihan disuruh ikut pelatihan, mubazir ya. Jadi di kegiatan TNA inilah nanti kita akan memilih orang-orang yang memang layak atau mungkin orang-orang yang memang terpilih tepat untuk diberikan pelatihan ya. Kemudian yang kedua, memperoleh data akurat tentang apakah ada kebutuhan untuk menyelenggarakan pelatihan. Ya, jadi dari hasil TNA itu kan nanti ada semacam diagnosis ya, beberapa data yang bisa kita dapatkan, apakah
dari kondisi yang dialami si karyawan, si individu, apakah memang benar-benar butuh pelatihan tersebut atau memang belum. Karena itu juga akan menentukan dia apakah pelatihan akan diadakan atau enggak. Ya. Kemudian yang ketiga merupakan alat untuk mengurangi kesenjangan antara kenyataan dengan standar yang diharapkan. Nah, ini nanti ya, nanti ada penjelasannya di tahapan TNA. Kemudian mengidentifikasi bahwa metode pelatihan yang dipilih sesuai dengan materi pelatihan. Metode pelatihan mungkin nanti kita akan pelajari di pertemuan keempat atau kelima. Jadi, nah kita bicara metode pelatihan macam-macam ya. Ada ceramah, ada diskusi, ada role play, ada permainan, mungkin ada semacam ya demonstrasi dan sebagainya. Nah, pemilihan metode pelatihan itu akan sangat menyesuaikan dari tema atau mungkin materi pelatihannya kayak gimana. Jadi tergantung materinya, tergantung konsepnya. Anda mau ngajari apa? Karena itu akan sangat disesuaikan dengan pesertanya. Misalnya, oh mau menggunakan pelatihan menggunakan alat kontrasepsi misalnya ditujukan pada ibu-ibu di daerah Bantul misalnya. Ya, ini kan juga kalau hanya untuk ceramah, memberikan materi, mungkin kurang dong ya ibu-ibunya ya. Mungkin perlu ada prakteknya, ya, perlu ada role play-nya mungkin misalnya. Nah, supaya lebih efektif, supaya lebih jelas. Kalau cuma materi, cuma ceramah, oh ini ya ibu menggunakan alat kontrasepsi, ya mungkin nggak efektif, nggak paham, ya. Nah, nanti menyesuaikan yang lain, ya. Kalau misalnya pelatihan memasak, ya ada demonstrasinya ya, ada prakteknya. Nah, pelatihan memasak hanya pakai ceramah, kuliah, ya nggak masuk nanti materinya. Nah, tergantung nanti. Oke, kemudian memperhitungkan untung rugi melaksanakan training. Untung rugi di sini mungkin lebih ke tenaga sama waktu sama biaya. Jadi penggunaan TNA ini sekali lagi jadi nanti mencakup semuanya ya. Pada akhirnya biar kita nggak mubazir, biar kita nggak rugi. Ya, kita udah melakukan pelatihan, jebule ternyata nggak butuh karyawannya. Makanya dengan proses TNA, kita bisa mengetahui apakah benar-benar butuh atau enggak istilahnya pelatihannya, sehingga nanti kalau misalnya nggak butuh ya wes duitnya butuh ya, tenaganya juga butuh, kita bisa mengerjakan yang lain lagi. Oke, nah dalam TNA itu prinsipnya ada 5W1H. Ini prinsip standar ya dalam proses TNA. Jadi teman-teman sebelum melakukan TNA ya Anda melakukan asesmen dulu, asesmen awal ya, kondisi perusahaan seperti apa, kalau sudah punya gambaran seperti apa, baru masuk ke TNA. Prinsip 5W, 1H, who, ini siapa yang diberikan pelatihan, why, mengapa pelatihan diperlukan, when, kapan dilaksanakannya, ya, ini juga nanti akan sangat menentukan proses pelatihan, apakah hari kerja, hari minggu, nah monggo. Di mana pelatihan diberikan, nah ada duitnya enggak? Nah ada duitnya, ada dana, ya udah kita ke Ispark misalnya, atau Hotel Garuda misalnya. Kalau misalnya nggak ada duitnya, ya udah di kantor aja nggak apa-apa. Nah, kemudian jenis pelatihan yang diberikan, ini pelatihannya apa? Ya bentuknya seperti apa? Materinya seperti apa? Dan bagaimana cara memberikannya? Tadi ya, pakai ceramah, pakai role play, terus pakai permainan, atau mau seperti apa? Oke, ini beberapa data yang dikumpulkan ya. Jadi ini mungkin lebih ke lebih ke langsung ke teknis kegiatan pelatihannya ya. Nanti kalau untuk proses TNA-nya nanti coba saya sampaikan. Yang pertama alasan mengapa kok harus diadakan pelatihan. Ya, ini biasanya mengacu pada permasalahan yang terjadi pada unit atau organisasi. Kemudian pesertanya, siapa nih yang mau dilatih? Personalnya siapa, personnya siapa, ya, posisi A, si B, si C, si D, atau si Z, ya. Nanti di proses TNA juga akan ketahuan orang-orang yang terpilih sebagai peserta pelatihan yang siapa. Kemudian di pekerjaan, ini kalau di perusahaan ya, ini bagian mana, divisi mana, unit mana, finance, marketing, GA, produksi, QC, audit, nah monggo, nanti tergantung bagaimana Anda melakukan TNA. Kemudian materi ini bahannya ya, bahan untuk pelatihannya.
Kemudian yang diperlukan juga adalah ACC dari atasan. Ini sangat penting. Apalagi kalau misalnya teman-teman nanti sebagai konsultan, sebagai biro, ya. Kalau Anda kerja atau mungkin Anda buka biro sendiri, nanti Anda memberikan proposal, dan biasanya nanti ada biayanya, teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya kerja di konsultan pelatihan, itu kan modelnya tender ya. Nanti Anda menyiapkan semacam proposal, menyiapkan semacam penawaran, kemudian diberikan ke diberikan ke klien, ya, dibaca klien, nanti ada yang sampai mencantumkan biayanya, tempatnya. Nah, nanti monggo penawarannya gimana, teman-teman. Anda perlu melakukan riset mungkin nanti ke depannya. Oke, nah konsepnya TNA gini, teman-teman. Ya, jadi melihat kesenjangan antara kondisi saat ini yang dialami karyawan dengan yang diharapkan nantinya. Jadi kalau kita belajar analisis jabatan, ya akan sangat paham ya. Jadi kita bisa melihat ya kondisi karyawan yang sekarang itu seperti apa kondisinya. Apakah dia sudah cukup mampu atau belum untuk bisa mengerjakan pekerjaan di masa yang akan datang. Jadi modelnya kayak mahasiswa misalnya. Oh, mahasiswa psikologi, targetnya jadi apa sih? Jadi HRD. Oh, kerja sebagai konselor misalnya. Atau kerja di pemerintahan misalnya. Atau buka usaha, buka biro psikologi. Nah, dari situ kita lakukan TNA misalnya. Si A misalnya, kamu pengen jadi apa? Oh, saya pengen jadi HRD. Oke, jadi HRD harus bisa apa aja? Wah, macam-macam. Harus bisa belajar alat tes, harus bisa komunikasi yang baik, harus punya wawasan tentang dunia PO. Nah, nanti akan dilihat kesenjangannya. Si A ini sekarang kondisinya kayak gimana? Wah, saya belum bisa alat tes, saya belum paham tentang materi PO. Ya sudah, dikasih pelatihan alat tes, dikasih pelatihan tentang wawasan PO. Nah, nanti menyesuaikan, ya tergantung perusahaannya, tergantung komunitasnya. Karena yang perlu dipegang adalah luarannya, targetnya, hasil yang diharapkan seperti apa, kemudian melihat kondisi si individunya seperti apa. Nah, disitulah ada muncul gap, ya. Inilah yang dibutuhkan untuk diadakan pelatihan nanti. Ya. Oke, ini situasi di kantor, ya. Ini sepertinya di bagian finance misalnya, ya tentu bagian finance membutuhkan beberapa keterampilan, membutuhkan beberapa kemampuan lebih, ya, sehingga si karyawan juga dituntut untuk terus mengembangkan diri, dituntut untuk terus belajar, ya. Oke, nah ini yang nanti akan dilakukan teman-teman ya. Ini bagi yang teman-teman yang baru masuk ya semester 2 ini, ya, nanti kita akan coba mengadakan praktek ya TNA, dan ini nantinya akan digunakan di PKPP ya teman-teman ya. Jadi harap ini dicermati, harap ini dipelajari sama teman-teman, karena ini proses yang nanti akan dilakukan sama teman-teman ketika sudah di PKPP untuk proses di intervensi kelompok ya, atau bisa juga di organisasi ya, tapi lebih lebih cenderung dilakukan di intervensi kelompok ya. Oke, ada tiga tahapan ya. Yang pertama, penilaian atau analisis kebutuhan organisasi. Yang kedua, penilaian kebutuhan pekerjaan atau tugas ya. Yang ketiga, penilaian kebutuhan individu ya. Oke, saya akan coba untuk pelan-pelan menjelaskan ya, teman-teman. Ini mungkin contoh hasilnya ya, teman-teman ya. Ada tugas, pekerjaan, ada individu atau orang, kemudian ada organisasi ya. Ini contoh yang sudah jadi sebenarnya. Ini adalah hasil dari TNA ya. Nanti akan muncul ya. Ada perubahan lingkungan, peraturan baru dan sebagainya. Nah, oke. Kita coba ya, teman-teman ya, untuk di penilaian kebutuhan organisasi dulu. Oke, yang pertama untuk proses TNA. Jadi sebelum TNA, teman-teman paling tidak melakukan asesmen awal dulu ya. Jadi kalau misalnya besok Anda melakukan PKPP,
atau katakanlah Anda sebagai seorang konsultan, sebagai seorang trainer, Anda saya kira perlu sekali untuk melihat kondisi dulu di perusahaan, mempelajari profilnya, mempelajari ritme kerjanya, mempelajari tujuan perusahaan, yaitu mungkin butuh seminggu, 2 minggu, ya, butuh mempelajari ini perusahaan sudah berdiri kapan misalnya, kemudian kondisi profit seperti apa, apakah visinya sudah tercapai atau belum, atau misinya sudah dilakukan atau belum, itu nanti akan sangat menentukan dari proses TNA ini, teman-teman. Jadi ya besok kalau misalnya Anda mau kerja, ya kalau mau kerja jangan langsung lamar ya. Anda dipahami dulu perusahaannya, ini PT apa sih? Ya, jangan sampai Anda udah ngelamar, udah proses seleksi, diterima, terus masuk kerja sebagai karyawan, kaget, waduh, perusahaannya kok kayak gini ya, nggak sesuai dengan ekspektasi kan. Makanya ya wes harus dipelajari dulu, harus dicari-cari dulu, mungkin di Google misalnya. Oke, yang pertama adalah analisis kebutuhan organisasi, ya. Jadi pelatihan ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan perubahan dan orientasi untuk masa depan, ya. Perubahan-perubahan baik intern maupun ekstern sering memerlukan adanya tambahan pengetahuan baru. Jadi yang pertama dilakukan, teman-teman harus tahu dulu arah perusahaan, arah organisasi, tuntutan perusahaannya seperti apa. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang namanya perusahaan, baik perusahaan yang mungkin masih merintis ya, atau sudah menengah ke atas ya, sudah berkembang, itu kan ya harus dituntut untuk terus kreatif ya, ya globalisasi, saingan yang katakanlah menjual produk genteng misalnya, genteng rumah ya, yang produksi genteng rumah mungkin nggak cuma perusahaan itu aja, banyak saya kira. Nah, caranya gimana untuk bisa mengembangkan usahanya, untuk bisa menciptakan strategi baru. Nah, kita fokuskannya ke pengembangan karyawannya. Nanti untuk yang strategi pemasaran dan sebagainya itu biar orang lain ya, biar jurusan lain yang memikirkan. Oke, saya punya contoh teman-teman ya. Saya ambil contoh coffee shop ya, kedai kopi ya. Ini di Jogja sangat banyak kedai kopi ya, mungkin sudah ratusan ya. Kita hampir setiap lewat jalan tuh kadang nemu kedai kopi ya. Oke, kalau misalnya kita pengen atau mungkin Anda mendapatkan request, mendapatkan order, diminta untuk diminta untuk memberikan pelatihan pada karyawannya, ya, pada karyawan si kedai kopi. Jadi pura-puranya teman Anda itu yang punya kedai kopi ketemu sama Anda, bro, aku pengen ngasih pelatihan buat karyawanku, tapi masih bingung pelatihannya apa, pelatihan yang mau diberikan apa. Nah, Anda bisa melakukan tahapan ini. Ini teman-teman next time nanti bisa dicoba ya. Oke, yang pertama yang perlu dilakukan, kita harus tahu dulu apa yang menjadi target atau hasil yang diharapkan dari kedai kopi. Kita coba ya, teman-teman ya. Kita coba tulis ya di sini. Oke, nah misalnya kedai kopi, ya, kedai kopi itu apa sih yang diharapkan, atau mungkin dari si pemilik, si owner, dia punya target seperti apa sih? Nah, target itu kan biasanya ditentukan karena kondisi konsumen, ya, harapan konsumen seperti apa. Oke, kita tulis ya, apa kedai kopi misalnya, kualitas kopi ya. Oke, kualitas kopi enak. Oke, kemudian apalagi kedai kopi pelayanan, mungkin saya kira ya, pelayanan nanti bisa di breakdown lagi ke bawah ya. Oke, kalau kualitas kopi enak ya berarti apa? Berarti baristanya harus pintar bikin kopi ya. Kemudian pemilihan biji kopi, kemudian pengolahan biji kopi sebelum diproses misalnya. Oke, terus misalnya pelayanan apa sih yang dibutuhkan konsumen? Cepat ya, tanggap dan cepat
Ya. Tanggap cepat, artinya konsumen uh, waktunya nggak lama untuk menyajikan kopinya. Jadi ketika dia pesan, Mas Mbak pesan mochaccino misalnya, ya dia nggak harus menunggu lama untuk mendapatkan kopi pesanannya. Tanggap, cepat, murah senyum ya, murah senyum misalnya. Kemudian ramah saya kira. Kemudian apa lagi? Kebersihan ya, kebersihan kafe. Nah, misalnya ini teman-teman, ya, ini saya buat ini sesuai dengan saya dulu ya. Nanti sekali lagi memang menyesuaikan dengan apa? Menyesuaikan dengan konsep perusahaannya. Oke, katakanlah ini yang menjadi target ya dari si pemilik uh, kopi ya. Kita bisa bilang bahwa tadi saya sampaikan kedai kopi di Jogja itu kan banyak banget ya, sehingga masing-masing kedai kopi, masing-masing coffee shop itu saling berlomba untuk bisa menarik konsumennya dengan beberapa cara yang telah ditentukan sama si owner. Makanya kan kadang beberapa konsumen yang suka ngopi itu memilih coffee shop tertentu karena punya perbedaan dengan coffee shop yang lainnya. Mungkin dari menunya, oh ya, pemilihan menu ya. Menunya banyak, menunya variatif. Oke, jadi ini adalah hal yang harus dilakukan teman-teman pertama kali setelah melakukan assessment. Teman-teman harus tahu dulu yang menjadi target atau yang menjadi hasil ya, hasil yang diharapkan sama perusahaan seperti apa. Jadi misalnya kayak pabrik genteng. Pabrik genteng mungkin kita bisa bicara kualitas sama kuantitas. Ya, kuantitas artinya dia bisa menghasilkan produk genteng satu hari itu 10.000 genteng misalnya. Ya, kemudian selain itu juga bicara tentang kualitas. Kualitas gentengnya bagus, nggak gampang pecah ya dan tahan lama, bisa sampai 20 tahun. Nah, misalnya itu. Nanti untuk uh, perusahaan yang lain ngikuti ya, mungkin ya dari warung gado-gado misalnya warung lotek ya kualitas hasil loteknya, kualitas gado-gadonya enak, kebersihannya, pelayanannya kan cepat, ramah ya, kemudian tanggap sama konsumen. Nah, nanti perusahaan yang lain mengikuti. Perusahaan penerbitan nanti juga mengikuti, pabrik misalnya, kemudian bengkel, ya bengkel mungkin dari servisnya, dari kualitas mekaniknya, kecepatan mekaniknya dalam menyelesaikan motor Anda. Nah, ini harus ditentukan dulu sama teman-teman ya. Jadi pahami dulu targetnya perusahaan seperti apa, ya, hasil yang diharapkan perusahaan seperti apa, ya. Kemudian juga bicara target ke depan, teman-teman. Karena perusahaan kan berkembang terus ya. Jadi ini Anda harus ngobrol juga dengan ownernya nanti misalnya Anda melakukan PKPB dengan manajernya lah paling enggak ya manajer operasional yang diharapkan sama perusahaan ini ke depan seperti apa. Nah, oke, setelah teman-teman menilai dari sisi organisasinya, nah yang kedua ini menilai dari sisi kebutuhan pekerjaannya. Ketika teman-teman sudah menentukan arah perusahaannya seperti apa, yang kedua kita melihat atau mungkin melakukan analisis dari kompetensinya, ya dari kompetensi untuk bisa menyelesaikan atau mungkin untuk bisa mencapai target-target tersebut, ya. Jadi penilaian kebutuhan tugas ini orientasi untuk memenuhi kebutuhan saat ini, ya. Pelatihan dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara menghadapi atau melakukan suatu pekerjaan, apa yang dapat dan yang harus dicapai untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kayak tadi misalnya kita bicara kopi tadi ya, kopinya harus enak misalnya, terus tanggap cepat ya, kafe harus terus bersih misalnya, murah senyum misalnya, kemudian pengolahan bijinya juga harus baik. Nah, kira-kira untuk bisa mencapai target ini dibutuhkan kompetensi seperti apa sih? Nah, nanti akan masuk ke analisis tugas atau pekerjaan. Oke, kembali ya. Tadi acuannya ke
copy, ya. Kira-kira untuk bisa mencapai target tersebut, ya, butuh kompetensi seperti apa sih? Tentu ya, coba ya. Komunikatif, ya, misalnya. Oke, ini saya coba untuk ya, secara umum dulu ya, kreatif ya misalnya, karena ya kopi ya butuh menu baru misalnya, mungkin butuh sentuhan strategi baru, menu yang baru misalnya, kemudian wawasan kopi misalnya, ya, kemudian apalagi kepercayaan diri, asertivitas mungkin bisa ya, asertivitas, asertivitas gimana sih kalau ada? Oke, apalagi kira-kira kompetensi yang dibutuhkan eh, bisa macam-macam saya kira. Kerjasama butuh nggak kira-kira? Butuh, ya pelayanan, ya. Oke, misalnya ini ya, teman-teman ya. Misalnya ini beberapa kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai target tadi. Ya, sekali lagi memang nanti dari kompetensi-kompetensi inilah yang nanti akan menentukan jenis pelatihan yang paling penting, paling urgent buat perusahaan. Nah, ini saya kira nanti teman-teman kalau misalnya ada kerja di konsultan atau kerja di biro psikologi, ini saya kira perlu rembukan ya dengan manajer atau dengan ownernya. Dari sekian banyak kompetensi ini, kira-kira yang urgent untuk segera dilaksanakan yang mana? Kondisi perusahaan beda-beda ya. Kadang ada yang duitnya banyak, kadang ada yang duitnya cukup. Ya, jadi beberapa perusahaan kadang memprioritaskan untuk mengadakan pelatihan tertentu dulu karena mungkin masalah budget ya. Kalau misalnya budgetnya banyak, ya wes semua aja dilatih, ya semua semua kompetensi. Tapi kalau misalnya budget terbatas, nah ini yang perlu rembukan nih antara teman-teman dari konsultan misalnya dari calon konsultan dengan owner perusahaan. Nanti akan dilihat ya dilakukan analisis lagi dari kompetensi-kompetensi ini mana kira-kira yang lebih dibutuhkan. Dan mungkin kalau misalnya mau fokus ke bagian tertentu, fokuskan ke bagian tertentu dulu. Nah, ini besok teman-teman yang melakukan PKPP, itu kan fokusnya kan ke unit, ya, fokusnya kan ke divisi, ya. Nah, nanti perlu rembukan juga dengan dari pihak perusahaan, kira-kira divisi mana, unit mana yang dirasa paling berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Makanya kan kita perlu megang dulu tadi ya soal soal arah perusahaan seperti apa. Mungkin kalau misalnya di kedai kopi ya bisa saja baristanya yang dianggap paling penting, bisa saja mungkin dari pelayannya misalnya beberapa barista kadang merangkap sebagai pelayan ya. Nah, berarti kan otomatis barista. Mungkin ada bagian kasirnya, ada bagian marketingnya mungkin di situ, ya, ada bagian dari QC-nya misalnya. Nah, kira-kira yang paling dianggap penting bagian yang mana? Nah, di analisis tugas inilah juga nanti akan menentukan ya pemilihan unit, pemilihan bagian yang nanti akan ditargetkan sebagai kegiatan pelatihan, ya. Oke, nah yang terakhir dari proses TNA ini menilai dari sisi individunya. Ya, setelah memilih tadi ya, memilih kompetensi yang dibutuhkan apa, di proses penilaian kebutuhan individu, di sini nanti akan ditentukan orangnya siapa yang akan diberikan pelatihan. Nah, di sini biasanya nanti ada pengukuran, teman-teman. Ya, ambil contoh misalnya komunikatif misalnya. Kita ambil contoh komunikatif ya. Komunikatif sebagai tema yang akan diberikan untuk kedai kopi tadi. Nah, kita lihat di individunya, mana orang-orang, mana karyawan-karyawan di situ yang kemampuan komunikasinya masih kurang. Itu juga perlu dilakukan pengukuran, ya, bisa dilakukan wawancara, bisa mungkin dilakukan semacam menyebar skala kalau banyak misalnya. Jadi di proses analisis kebutuhan individu ini akan menentukan ya apakah terjadi perbedaan antara syarat-syarat pekerjaan
dan keterampilan individu untuk melaksanakan pekerjaan itu. Tadi misalnya barista, ya barista dituntut harus kreatif, ya menciptakan menu, harus cepat tanggap membuat kopinya. Nah, di situ kita lihat kondisi orangnya. Kira-kira sudah sesuai dengan standar belum nih orangnya. Kalau misalnya belum sesuai dengan standarnya, ya ini mungkin jadi dengan pelatihan. Oke, jadi nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan uh, individu ya. Kita akan mendapat individu yang benar-benar apa? Ya benar-benar terpilih ya sehingga proses pelaksanaan pelatihan ya itu akan lebih efektif ya. Oke, itu gambarannya teman-teman ya untuk TNA ya untuk training need analysis ya. Nanti ini bagi teman-teman yang di semester 2 ini nanti next ya kita adakan praktek TNA ya. Jadi paling enggak tidak hanya memahami secara teori tapi juga paham bagaimana mengaplikasikan TNA itu sendiri. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Nanti bisa dilihat lagi, bisa disaksikan lagi videonya. Semoga bermanfaat. Matur nuwun ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.